Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farahwadi dengan NIM 1724045. Di sini saya akan membahas tentang artikel yang berjudul Penyakit Korupsi Bukanlah Budaya dan meninjau ulang peran pendidikan karakter dan integritas personal. Untuk mendahuluan, bayangkan sebuah jembatan yang baru diresmikan dengan anggaran miliaran rupiah, namun ambruk hanya dalam hitungan bulan. Dan bayangkan antrian panjang di kantor layanan publik, di mana berkas Anda nggak akan bergerak tanpa ada uang pelicin yang terselip. Pemandangan ini mungkin terasa begitu akrab di telinga kita, begitu sering kita dengar, hingga sebagian dari kita mulai menganggapnya itu adalah hal yang lumrah. Itulah wajah korupsi. Ia bukan sekadar angka triliunan rupiah yang hilang dari kas negara. Korupsi adalah sebuah penyakit kronis yang telah menyelinap jauh ke dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia adalah biaya pendidikan yang seharusnya gratis menjadi mahal, obat-obatan di rumah sakit yang seharusnya tersedia menjadi langka, dan hak kita atas keadilan yang dirampas secara sistematis. Namun di tengah keprihatinan ini, muncul sebuah dalih berbahaya yang justru melanggengkan praktik tersebut, yaitu korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya. Tulisan ini berargumen bahwa korupsi bukanlah budaya, melainkan penyakit. Oleh karena itu, penyembuhannya tidak bisa hanya dengan mengandalkan penindakan, tapi harus melalui dua pilar fundamental, yaitu yang pertama adalah pendidikan karakter yang sistematis dan penguatan integritas personal. Untuk isi pembahasannya, yang pertama, mendekonstruksi mitos, yaitu mitosnya berupa korupsi bukanlah budaya. Argumentasi yang menyatakan korupsi adalah budaya adalah sebuah kekeliruan logika yang berbahaya. Menyebutnya sebagai budaya sama dengan memberikan justifikasi atau pembenaran atas sebuah kejahatan. Budaya luhur bangsa Indonesia yang sesungguhnya adalah gotong royong, musyawarah mufakat, teva selira, dan kejujuran. Korupsi adalah antitesis dari semua nilai luhur tersebut. Korupsi adalah sebuah pilihan sadar yang didorong oleh tiga faktor utama. Yang pertama adalah keserakahan, kesempatan, dan lemahnya sistem atau penegak hukum, weak system. Menganggapnya sebagai budaya hanya akan menciptakan apatisme kolektif, di mana masyarakat merasa pasrah dan tidak lagi percaya bahwa perbaikan mungkin dilakukan. Korupsi adalah penyakit sosial. Karena ia adalah penyakit, maka ia pasti dan harus diobati. Kemudian yang kedua, pilar sistematis, yaitu urgensi pendidikan anti korupsi PAK sebagai vaksin. Pembahasan korupsi yang telah sistemik tidak bisa lagi bertumpu hanya pada strategi reaktif punitif, yaitu atau penindakan seperti operasi tangkap tangan, OTT oleh KPK. Upaya tersebut memang penting, namun hanya mengobati gejala di hilir. Untuk menyembuhkan penyakit ini hingga ke akarnya, ke hulunya, kita memerlukan strategi preventif, yaitu melalui pendidikan anti korupsi. Sebagaimana ditekankan dalam berbagai kajian, termasuk oleh Suci Adina di dalam website ganto.co tahun 2020, PAK adalah vaksinasi sosial yang dirancang untuk membangun karakter dan kesadaran generasi muda. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai integritas secara formal melalui kurikulum pendidikan. Terdapat 9 nilai integritas dasar yang menjadi inti dari PAK. Yang pertama itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam sistem pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, kita sedang berinvestasi dalam jangka panjang. Kita sedang menciptakan sebuah generasi baru yang tidak hanya tahu bahwa korupsi itu salah, tapi juga paham mengapa itu salah dan memiliki karakter untuk menolaknya. Ini adalah upaya nyata untuk membangun budaya yang sesungguhnya, yaitu budaya anti korupsi. Kemudian yang ketiga, pilar personal, yaitu ujian integritas di lingkar terdekat. Pendidikan anti korupsi di ruang kelas tidak akan ada artinya jika hanya menjadi hafalan teoritis untuk lulus ujian. Ironisnya, ujian sesungguhnya dari integritas justru terjadi di luar kelas. Bibit perilaku koruptif seringkali tumbuh subur di lingkungan pendidikan itu sendiri. Sebagaimana mahasiswa, kita sering dihadapkan pada korupsi skala mikro, skala kecil yang tanpa sadar kita normalisasi. Perilaku tersebut berupa mencontek saat ujian, melakukan plagiarisme pada tugas kuliah, titip absen pada teman, atau bahkan melakukan markup anggaran dalam proposal kegiatan organisasi adalah
Semua itu adalah bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap nilai integritas. Eh, itu adalah tindakan curang untuk mendapatkan keuntungan pribadi baik berupa nilai, kehadiran maupun sisa dana yang bukan haknya. Ini adalah sebuah gimnasium untuk melatih otot ketidakjujuran. Jika dalam skala kecil di kampus kita sudah terbiasa, sudah berani mencari jalan pintas untuk dan menghalalkan segala cara, bagaimana kita bisa menjamin bahwa kita akan jujur ketika diberi wewenang mengelola anggaran miliaran rupiah di masa depan nanti? Perlawanan terhadap korupsi harus dimulai dari perlawanan terhadap ketidakjujuran dalam diri kita sendiri. Untuk kesimpulan, sudah saatnya kita berhenti mewajarkan korupsi sebagai budaya dan secara kolektif mengobatinya sebagai penyakit. Pengobatannya nggak bisa parsial, ia membutuhkan kombinasi antara vaksinasi sistematis dan imunitas personal. Vaksinasi adalah pendidikan anti korupsi yang menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini melalui kurikulum formal. Imunitas itu adalah integritas pribadi kita, mahasiswa dan seluruh elemen bangsa yang menolak untuk curang dalam hal-hal kecil, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Pemberantasan korupsi tidak hanya dibebankan oleh pundak KPK atau aparat penegak hukum. Perjuangan ini adalah maraton panjang yang dimulai dari langkah pertama kita di ruang kelas, di ruang ujian, dan di hati kita masing-masing. Generasi kita memiliki pilihan, menjadi generasi yang mewariskan penyakit ini atau menjadi generasi yang mewariskan integritas. Pilihan ini ada di tangan kita dan harus dimulai dari hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.